الأولياء الصالحين ثم إلى يوم الخلافة الراشدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa israjun lan gawe damar bi mutanajjisin kelawan perkara kang kena najis bi ghairi mughalladzin kelawan liyane najis mughalladz kang den abotaken illa fi masjidin angin ing dalem masjid wa in qalla sanajano setitik apa dukhunuhu apa kukusi mutanajjis khilafan kelawan nulayani li jam'in maring kumpulan ulama maksudnya. Wa tasmidu ardin lan ngerabuk bumi binajisin kelawan perkara najis laktina ukalbin ora ngingu asu illa li soidin angin krono beburon au hifdzi malin utawa ngreksa arta wa yukrahu lan den makruhaken walau limraatin senajana iku tetep atau kaduwe wong wadon. Sing makruh apa tazyinu ghairil ka'bati apa mais-maise liyane Ka'bah. Contohe kaya apa kamasyhadi sholihin kaya kuburane wong saleh. Bi ghairi haririn kalawan liyane sutra. Wa yahrumu lan haram apa tazin bi kalawan harir. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari beberapa keterangan yang lalu bahwa israjun membuat penerangan atau semacam damar atau membuat penerangan dengan barang najis, dengan barang yang kena najis. Dengan selain najis yang mughalladz, yang berat. Ini tidak masalah. Umpama untuk menerangi suatu kegelapan di sekitar rumah atau membuat membakar apa, atau kalau sekarang itu kan juga api yang pakai kayu, yang kayunya kena najis, ini untuk penerangan umpamanya, ini tidak masalah.
hukumnya tidak masalah. Boleh. Jadi umpama ada kayu kena najis atau sejenis kayu yang bisa dibuat untuk menerangi. Apakah lilin atau apa lilin yang juga tentunya kena najis. Boleh itu dibuat lampu di satu tempat. Yang jelas najisnya bukan najis mughalladhah. Kalau najis mughalladhah tidak bisa seperti anjing dan babi, tidak boleh. Najisnya kalau najis itu illa fi masjidin, kecuali di masjid. Wa in qalla dukhanuhu. Walaupun asapnya itu sedikit tetap tidak boleh kalau membuat penerangan dengan menggunakan bahan yang terkena najis apapun selain najis mughalladhah. Itu hukumnya tidak boleh kalau di masjid. Walaupun sedikit asapnya, apalagi banyak gitu. Ini kalau di masjid. Fa innahu yahrumu mutlaqan, haram membuat lampu penerang atau membuat penerangan dari bahan yang terkena najis itu haram kalau di masjid. Karena ya memang lihurmati idkhalin najasa fihi li syarafi. Memang tidak bisa walaupun asapnya itu nanti mengenai ruangan masjid, ini justru yang tidak diperbolehkan. Alasannya masjid li syarafi, karena masjid itu mulia. Tapi khilafan li jam'in, ini berbeda dengan beberapa kumpulan ulama yang qalu bi adami hurmatil israji bihi fil masjid. Memang ada ulama yang menghukumi tidak haram israj atau membuat penerangan lampu untuk memberi penerangan ke masjid itu dengan menggunakan bahan yang kena najis. Ada yang menghukumi tidak haram, ada. Yang jelas tapi harus asapnya tidak ngepul, tidak terlalu banyak. Kalau banyak ya tetap tidak boleh gitu. Selanjutnya juga boleh wa tasmidu ardin binajisin, membuat pupuk atau memupuk bumi atau memupuk tanah dengan barang najis. Kan sudah biasa itu. Buat pupuk atau memupuk tanaman dengan teletong, kan sudah biasa itu. Gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Boleh. Tapi ini ada yang menghukumi makruh ya. Boleh tapi makruh. Kan sudah biasa. Malah itu kalau pupuk kandang itu lebih hebat itu. Lebih ampuh. Jangankan itu, orang-orang dulu itu biasanya kalau kena kena senjata tajam, kemudian luka. Pas itu masih belum ada betadin mungkin ya, belum ada obat obat merah itu. Obatnya katanya itu saya tidak nututi, cuma ini sudah mutawatir ceritanya. Mohon maaf. Jadi kalau kena atau terluka karena kena barang tajam, itu langsung dimasukkan ke ke tumpukan, mohon maaf teletongnya sapi itu langsung dimasukkan, jerut gitu. Itu sembuh katanya. Tidak lama sudah kering sembuh. Entah kenapa itu kok begitu. Wah, ini
Orang Madura aneh-aneh seperti itu. Ini bahaya karena barang najis ya kan, tidak boleh selagi masih menemukan obat yang selain barang najis. Kecuali darurat tidak menemukan obat kecuali menggunakan barang najis, tidak masalah. At-tadawi bin najasah itu boleh dalam kondisi darurat. Termasuk alasan sekarang ini di berbagai perbincangan di kelas internasional tentang vaksinasi COVID-19 ini kan bermacam-macam. Ada katanya yang bercampur dengan sebagian bahan dari babi. Ada yang begini dan begitu, kita tidak tahu. Makanya walaupun itu bercampur dengan bagian dari babi, ada yang menghukumi boleh karena vaksinasi sekarang dan kondisi yang saat ini sedang genting, yaitu darurat. Dan tidak ada lagi obat kecuali itu. Seperti pula orang yang kekurangan darah, ya kan? Kemudian digerojok dengan darah, transfusi darah. Itu kan darahnya najis. Memang satu-satunya obat hanya itu. Lah ini boleh hukumnya karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau sudah darurat maka apa yang dilarang itu sudah boleh sudah. Atau juga kita dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di suatu tempat tidak ada makanan kecuali daging ular atau daging babi umpamanya, itu tidak masalah karena darurat. Tapi sekedar keperluan untuk menyambung hidup aja. Kalau kemudian sudah sedikit itu sudah cukup untuk menyambung hidup, tapi kemudian menyembelih lagi 1 ekor sampai 2 ekor lagi dimakan, itu bukan namanya, itu haram sudah. Yang kondisi darurat inilah yang boleh. Faham tuh? Lah, membuat pupuk atau memupuk tanaman, tanah yang ada tanamannya itu menggunakan najis boleh. Faham tuh? Tidak masalah. Pupuk kandang itu maksudnya. Jadi ada dasarnya itu memupuk pakai itu. Berikutnya adalah laktina'u kalbin. Nah, tidak boleh atau bukan atau tidak boleh, tidak halal jika memelihara kalbin, memelihara anjing, itu tidak boleh. Illa li soidin, kecuali tujuan memelihara anjing itu punya tujuan untuk dibuat berburu, boleh. Diajari yang disebut dengan kalbin mu'allamin, itu ada nanti. Jadi memang ada anjing terlatih bisa memburu, ada caranya, ada pelatihannya. Kayak sekarang polisi-polisi itu kan banyak menggunakan anjing dalam melacak sesuatu kriminalitas. Itu boleh karena sudah terlatih dan teruji gitu. Memang ketemu betul. Karena memang indera ciumnya, indera ininya memang luar biasa. Makanya boleh. Au hifdzi malin, atau juga untuk menjaga harta bendanya. Kalau hanya untuk senang-senang itu yang tidak boleh. Kalau hanya untuk senang-senang, untuk hiburan tidak boleh. Lebih baik piara kucing aja. Kucing itu bagus dan senang Rasulullah dengan kucing itu. Apalagi kucing yang dari Iran, dari Syros, itu luar biasa bagus. Wa yukrahu walau limra'atin tazinu ghairil Ka'bah. Makruh walaupun bagi perempuan menghiasi selain Ka'bah. Seperti kuburan orang soleh dihiasi.
bi ghairi haririn, selain menggunakan bahan sutra. Wa yahrumu bihi, dan menghiasi apapun selain Ka'bah jika menggunakan harir, menggunakan sutra, hukumnya haram. Apa saja dihiasi dengan sutra, haram. Selain Ka'bah, kalau Ka'bah tidak masalah. Makanya Ka'bah itu yang hitam, kiswahnya Ka'bah itu sutra itu, dan apalagi disulam dengan benang-benang emas, luar biasa. Wa ta'ammumun lan surbanan, sunat surbanan. Ini masuk pada sunnahnya ketika kita di hari Jumat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Li khabari innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim. Krana ana hadis innallaha satune Allah malaikatahu lan malaikate Allah yusholluna iku yusholluna paring rahmat sapa si Allah lan nyuwunaken ngapura sapa malaikat ala ashabil amaim, ing atase pira-pira wong kang duweni pira-pira surban, atau wong kang nganggo surban, itu maksudnya. Pira-pira wong kang duweni pira-pira surban yaumal jum'ati, ing dalem dina Jumat. Sunat karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Allah memberi rahmat dan malaikat memohonkan ampun kepada orang yang menggunakan surban itu, kepada Allah dimohonkan oleh malaikat, dan Allah memberikan rahmat kepadanya. Setiap orang yang menggunakan surban di hari Jumat. Wa yusannu lan den sunataken apa se ta'ammum bisa iris sholawat kelawan sekareni piro-piro sholat. Juga sunat menggunakan surban itu, bersorban di selain sholat Jumat juga, yaitu di sairi sholawat. Semua sholat yang kita lakukan ini sunat kita pakai surban. Wa waradalan tumeka fi haditsin, ing dalam hadis dhaifin kang dhaif, ma opo ya dulu kang nuduhaken apa sima ala afdholiyati kibariha, ing atase sifat utamane gedene imamah, atau ing atase keutamanane gedene imamah. Bahkan ada keterangan dalam hadis dhaif tentang apa yang ditunjukkan dari hadis dhaif itu, jika menggunakan surban juga agak besar. Keutamaannya lebih besar, itu juga lebih utama. Tetapi melihat ukuran orangnya, kalau ukurannya kecil kayak hedi umpamanya, tahu hedi, surbannya lebih besar dari orangnya, ya nggak pantas namanya. Nanti ada di sini. Kalau kayak Afif ini kan orangnya besar. Kalau surbannya kecil ya kurang bagus, ya kan. Wa yambagilan sayukja apa dhabtu tuliha wa ardiha bima yaliku bila bisiha adatan fi zamanihi wa makanihi. Wa yambagilan sayukja apa dhabtu tuliha apa melanggeri dawane imamah wa ardiha lan ombone imamah bima kelawan apa-apa yaliku kang mantesi apa sima bila bisya kelawan wong kang nganggo imamah adatan ing dalem adate fi zamanihi ing dalem zamani labis wa makanihi lan panggonane labis. Jadi sayuknya lah mencari ukuran yang tepat.
panjang dan lebarnya dengan mayaliku, sesuatu yang sekiranya pantas bila bisihat dengan pemakainya surban itu secara adat di zamannya dan tempatnya. Jadi maksudnya ya diukur kepantasan dengan orang yang memakai. Kalau orangnya tinggi besar kayak Amin itu ya, Afif, Horiri, mana Horiri kok udah ada? Sembunyi Horiri itu. Nah Horiri, ya cari yang pantas kayak Horiri. Horiri apa yang pantas? Ya besar, agak besar surbannya itu. Dan cari yang cerah-cerah warnanya. Biar menambah keterangan wajah itu ya kan. Bisa wajahnya agak bersinar nanti. Jangan cari yang gelap, warnanya yang bagus. Fa in zada mongkon lamun nambahi sapa sila bisuha fiha ing dalem imama ala dzalika ing atase mengkono-mengkono mayaliku kuriha mongko den makruhaken apa se zada fiha ala dzalik itu. Lah kalau menambah ukuran daripada sorban panjang dan lebarnya melebihi dari yang pantas bagi pemakainya, ini makruh hukumnya gitu. Watan kharimu lan dadi cela apa muru'atu faqihin apa keperwirane wong kang alim fikih bilupsi imamatin kelawan nganggo surban sugien kang bangsa pasar. La taliku kang ora patut apa si imamah bihi kelawan fakih wa aksilan sakwali lupsi imamah ila akhirih. Demi menjaga muru'ah seorang alim fakih ini hendaknya tidak memakai surban biasa, surban pasaran. Bahkan bisa watan khorimu bisa turun, bisa celah, bisa tercela, bisa turun harga dirinya seorang fakih jika menggunakan surban pasaran. Yang tentunya la taliku bi tidak pantas digunakan seorang fakih jika menggunakan surban yang biasa. Qala al-hufadhu wa aksihi dan sebaliknya juga tidak boleh. Karena itu bisa menurunkan martabat seorang fakih sementara orang yang bukan fakih menggunakan yang seharusnya dipakai oleh orang fakih ini tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Yang tidak pantas digunakan surban oleh seorang yang bukan fakih menggunakan ala fakih tidak boleh. Qala al-hufadhu qala dawu sapa al-hufadhu sapa al-hufad pira-pira wong kang hafal hadis dawe lam yataharrar ola pertelo sayun apa sewiji-wiji fi tuli imamatihi sallallahu alaihi wasallam ing dalam dawane surbane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ardiha lan ombone imamah. Qala al-hufat, ulama-ulama ahli hadis yang hafal-hafal hadis itu mengatakan lam yataharrar, belum jelas syai'un, keterangan sesuatu dalam tuli imamatihi, panjang dan lebarnya surban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ada keterangan yang jelas tentang ukuran panjang dan lebarnya imamah atau surban kita, surban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dulu yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana
وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصي جسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك قلوبنا ببركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد